Pemirsa, razia protokol kesehatan digelar petugas gabungan di Selipi, Jakarta Barat pagi tadi. Seorang pengendara motor berusaha kabur saat diberhentikan petugas. Seorang pengendara motor berusaha kabur dari razia protokol kesehatan yang digelar petugas gabungan di Jalan KS Tubun, Selipi, Jakarta Barat. Namun upaya kabur tersebut gagal. Ia tetap terjaring razia dan mendapat sanksi sosial. Dalam waktu 30 menit, petugas telah menjaring 15 pengguna jalan yang kedapatan tidak memakai masker. 2 pelanggar membayar denda Rp200.000, sementara sisanya disanksi membersihkan jalan. Semua warga yang melintas di sepanjang KS Tubun ini tidak hanya warga Selipi aja, tapi semua yang melintas sepanjang jalan KS Tubun. Ini berlaku sama, tidak ada pilih kasih, jadi semua pelanggar wajib kita tindak, baik kerja sosial maupun administrasi. Kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan nyatanya masih rendah. Padahal ibu kota masih dalam PSBB masa transisi hingga 6 Desember mendatang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Proses vaksinasi bagi warga Indonesia diproyeksi memakan waktu 8 hingga 9 bulan. Vaksinasi selama 9 bulan ini bisa dilaksanakan dengan catatan badan usaha milik negara menggandeng sejumlah perseroan swasta dalam melaksanakan proses penyuntikan COVID-19. Pemerintah optimis bahwa kedatangan vaksin COVID-19 akan didatangkan pada tahun ini. Kementerian BUMN Erick Thohir memproyeksikan pemerintah membutuhkan waktu 1 bulan untuk memastikan keamanan vaksin dan memakan waktu 8 hingga 9 bulan untuk melaksanakan proses penyuntikan COVID-19. Sedangkan Kementerian Keuangan memastikan akan merelokasi anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional untuk memaksimalkan serapan anggaran di akhir tahun. Saat ini kami bersama dengan Menteri Kesehatan dan juga Menteri BUMN sedang menghitung berapa jumlah vaksin yang akan diadakan untuk akhir tahun ini hingga awal tahun depan. Yang itu diharapkan akan mampu memberikan daya tahan bagi masyarakat. Pemerintah berharap pelaksanaan vaksin dapat menyelamatkan masyarakat Indonesia terbebas dari COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah memutuskan libur Natal, Tahun Baru, dan pengganti Idul Fitri pada Desember 2020 tetap seperti semula. Sehingga ada pemangkasan libur 3 hari dari rencana yang pernah muncul sebelumnya, yaitu sebanyak 11 hari. Dan keputusan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, usai memimpin rapat penetapan dan penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama secara virtual. Sampaikan pada kesempatan ini sesuai dengan arahan dari Presiden Bapak Joko Widodo perlunya mengurangi hari libur akhir tahun, maka tadi telah kita adakan rapat penentuan yang mengundang beberapa kementerian atau beberapa menteri dan lembaga terkait, yaitu telah diputuskan bahwa libur akhir tahun terbagi menjadi 2, yaitu libur Natal yang dimulai tanggal 24 hingga tanggal 27 Desember. Kemudian libur pengganti Idul Fitri dan libur Tahun Baru dimulai tanggal 31 Desember hingga tanggal 2 Januari. Dengan demikian ada pengurangan hari libur dari semula, yaitu tanggal 28, 29, dan tanggal 30. Artinya tanggal 28, 29, dan 30 Desember semua masuk kerja seperti sedia kala. Pesan saya kepada seluruh masyarakat yang akan memanfaatkan libur akhir tahun, mohon dimanfaatkan libur ini dengan arif dan bijaksana, utamakan kesehatan, utamakan keselamatan diri dan keluarga, dan dengan demikian maka kita semua telah bersama-sama ikut mencegah penularan wabah COVID-19. Ibu sedang susah.
Menjamu tim papan bawah Fulham di Liga Premier Inggris, Leicester City tumbang dengan skor 1-2. Informasi olahraga akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.